Para jemaah yang saya hormati, kajian kita pagi ini adalah tentang kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan hadis tentang masalah ikhlas dan niat. Kita hari ini akan memasuki hadis yang nomor 2. Hadis yang nomor 2 ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha terkait tentang masalah niat. Para jemaah, hadis yang nomor 2 yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummil Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauzu jaisyun al-ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah SAW, yauzu jaisun, suatu ketika akan ada sepasukan tentara yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, ketika mereka sampai di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka orang-orang yang dari pertama sampai terakhir akan ditenggelamkan. Ini mengisahkan tentang akan adanya satu pasukan yang akan mengepung Ka'bah, yang akan kemudian menyerang Ka'bah, dan ketika pasukan ini sebelum sampai di Ka'bah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibenamkan, akan kemudian dihancurkan. Melihat hadis ini, Siti Aisyah kemudian bertanya, qalat, Siti Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswabuhum wa man laisa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin semuanya ditenggelamkan, padahal di situ bukan hanya orang yang ingin memerangi Ka'bah, ada juga pedagang-pedagang di pasar, ada juga orang-orang yang tidak ikut-ikut memerangi Ka'bah, cuma lagi bersama dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu azab, menimpakan satu musibah, maka semuanya akan tertimpa, cuma kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Makanya kenapa kata Zainuddin MZ, dulu saya masih ingat, kalau ada orang yang kemudian bermaksiat, maka kata beliau, yang maksiat dia, tapi kita perlu mengingatkan. Kenapa? Karena kalau kena musibah, bukan hanya yang maksiat yang kena, yang ahli taat pun juga kena. Maka sama dengan hadis ini, kata Siti Aisyah, yang ingin memerangi Ka'bah itu cuma segelintir orang. Cuma ketika Allah kemudian memberikan azab, semua dari awal sampai akhir akan ditenggelamkan. Padahal di situ juga ada pedagang, ada petani, ada mungkin orang-orang yang lewat bareng, tidak ikut-ikut mau merangi Ka'bah, tapi oleh Allah kemudian juga ditenggelamkan. Ini yang kemudian hadis terkait tentang pentingnya niat. Bun, mari kita lihat satu-satu tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai dulu pernah viral lagunya gimana? Aisyah romantisnya cinta. Itu menurut saya perlu ditambahi. Seharusnya Aisyah itu adalah pewaris ilmu Rasulullah SAW. Nanti akan saya jelaskan kenapa Siti Aisyah itu menikah muda dengan Rasulullah SAW. Ada hikmah besar di dalamnya. Aisyah itu gelarnya adalah Ummul Mukminin,
Jadi semua istri Rasulullah itu gelarnya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa kok dikatakan Ummul Mukminin? Karena Rasulullah itu adalah Abul Mukmin. Bapaknya orang mukmin itu adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana seorang ayah yang kasih sayang kepada anaknya, maka Rasulullah itu lebih kasih sayangnya dibandingkan ayah kandung. Kalau kita punya ayah kita hanya memikirkan dunia kita, belum tentu kelak di akhirat akan memikirkan kita. Tapi dengan Rasulullah SAW, beliau ketika masih hidup memikirkan kita. Bahkan ketika mau wafat, beliau sempat memikirkan umatnya. Bahkan kelak di hari kiamat, beliau adalah orang yang paling sibuk memikirkan dan mendoakan umatnya. Maka kata ulama, Rasulullah SAW itu adalah Abul Mukminin, ayah dari orang mukmin, bahkan kasih sayangnya melebihi ayah kandung. Maka istri-istri Rasulullah gelarnya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa dikatakan Ummul Mukminin? Karena istri Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram dinikahi oleh orang lain, sebagaimana ibu haram dinikahi oleh anaknya. Makanya dulu ada sahabat itu yang sempat kepikiran mau menikahi Siti Aisyah, setelah kepikiran kalau Rasulullah wafat akan saya gantikan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, kemudian menurunkan ayat yang kemudian melarang hal tersebut. Makanya seluruh istri Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh beliau, statusnya adalah Ummul Mukminin, dengan artian haram dinikahi sebagaimana ibu. Cuma dalam hal melihat dan berkumpul sama dengan orang lain. Jadi sahabat tidak berani kemudian berkumpul dengan Siti Aisyah berduaan, tidak boleh, karena statusnya bukan istri dan bukan orang tua. Cuma dalam hal haramnya dinikahi, beliau kemudian seperti Ummul Mukminin, seperti seorang ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, kunyah. Kunyah itu kalau dalam bahasa Arab biasanya bapak, kalau orang kita itu ngomongnya bapak anak, ya, saya punya anak namanya Afif, maka saya disebut bapaknya Afif kalau kata orang Jawa. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kunyah. Kunyah itu biasanya abu kalau laki-laki, ummu kalau perempuan. Jadi kalau ada orang punya anak Abdullah, maka ibunya dikatakan Ummu Abdillah, bapaknya dikatakan Abu Abdillah. Siti Aisyah itu tadi dijelaskan dalam hadis Ummi Abdillah. Pertanyaannya, Siti Aisyah itu tidak punya putra. Jadi Rasulullah SAW, semua istri Rasulullah SAW itu yang punya putra cuma dua. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua adalah Sofiyah. Tapi yang semua putri Rasulullah SAW yang hidup itu dari Siti Khadijah. Jadi yang dari Sofiyah itu wafat waktu kecil. Makanya semua keturunan Rasulullah SAW itu dari jalur Siti Khadijah. Semua putri Rasulullah, putra Rasulullah itu semuanya yang hidup sampai sekarang dari jalur Siti Khadijah. Aisyah itu tidak punya putra, tapi dapat kunyah Ummu Abdillah. Kenapa? Karena diambilkan dari keponakannya. Jadi Aisyah ini punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putranya Asma. Asma ini saudarinya Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Adiknya, betul. Asma ini nanti yang punya peran penting ketika hijrah. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah itu Rasulullah itu beberapa hari di gua itu, kemudian di Gua Hira Rasulullah beberapa hari itu yang bagian ngirim makanan Asma. Asma ini dulu adalah orang yang ketika Rasulullah hijrah hamil. Maka Asma itu hamil. Jadi Asma itu kehamilannya malah menjadi anugerah. Kenapa menjadi anugerah? Karena Rasulullah dikirimi makanan itu lewat Asma.
Dan Asma menaruh makanannya di perut. Makanya Asma ini dikenal dengan Dzunitaqain, perempuan yang punya 2 sabuk. Karena makanannya itu disabui 2 supaya nggak jatuh. Orang-orang nggak tahu, kan orang dulu kan pakai jubah. Maka dikiranya hamil perutnya besar. Padahal selain hamil memang ada makanan yang kemudian diikat di dua perut, diikat. Makanya beliau dikenal dengan Dzunniqaqain, perempuan yang memiliki 2 sabuk, karena digunakan untuk nyabui makanan yang kemudian dikirim kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika di Gua Hira perjalanan ke Madinah. Gua Thur ya, Gua Thur. Maka para jamaah yang saya muliakan, ketika Rasulullah di Gua Thur itu yang ngirim adalah Asma. Makanya Abdullah bin Zubair itu adalah putra pertama ketika hijrah. Ketika hijrah kemudian dilahirkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair inilah kelak yang menjadi ulama besar, bahkan pernah menjadi gubernur di Madinah. Abdullah bin Zubair. Cuma Abdullah bin Zubair ini wafat dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Dibantai kemudian sampai terjadi peristiwa yang kemudian sangat memilukan. Ini Abdullah bin Zubair. Jadi Siti Aisyah itu digelari dengan nama keponakannya. Makanya dalam bahasa Arab abun itu kadang-kadang bukan menunjukkan ayah kandung. Paham ya? Beda dengan Walid. Kalau Walid itu ayah kandung. Tapi kalau abun itu kadang-kadang menunjukkan bukan ayah kandung. Makanya Nabi Ibrahim, Azar itu oleh Al-Quran dikatakan abu. Abnya Nabi Ibrahim. Padahal kata sebagian ahli tafsir, Azar itu bukan bapak kandung, tapi paman. Jadi Azar yang ada di Al-Quran itu kata sebagian mufassir bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, tapi paman. Cuma dalam bahasa Arab, abun itu berasal dari kasih sayang. Maka bisa jadi orang itu dikatakan abun bukan karena ayah kandung, tapi karena kasih sayang. Beda dengan Walid. Ini adalah kunyahnya Siti Aisyah, yang kemudian beliau mendapat kunyah Ummu Abdillah karena kunyah dari keponakannya Abdullah bin Zubair. Ini yang kemudian nanti sering mendapat hujatan dari non muslim tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Siti Aisyah itu menikah di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah Siti Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia 6 tahun. Kemudian baru kumpul dengan Rasulullah SAW di bulan Syawal usia 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Berarti hidup sama Rasulullah berapa tahun? 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat, beliau hidup selama 40 tahun dan wafat tahun 53 ketika sholat witir di bulan Ramadan. Itu Siti Aisyah. Bagi zaman sekarang nikah usia dini itu mungkin tabu, tapi di zaman itu biasa. Ada sahabat itu yang jarak antara bapak dengan anak usianya terpaut cuma 11 tahun. Dan itu di Arab biasa. Maka jenengan harus melihat konteks ini bukan konteks sekarang. Di orang Arab nikah bukan hanya perempuan, laki-laki itu nikah usia 11 tahun itu biasa. Kalau nggak salah Amr bin As dengan anaknya, dengan bapaknya itu terpaut 11 tahun. Berarti kan bapaknya nikahnya usia berapa? 11 tahun kurang. Jadi kalau laki-lakinya 11 tahun, perempuannya usia berapa? Ya paling 9-10 tahun. Itu sudah biasa nikah. Perempuan 9 tahun, 10 tahun, laki-lakinya 11 tahun. Paham nggih? Maka kita melihat konteks pernikahan itu harus kita lihat konteks pernikahan di zaman itu. Makanya jangan kaget. Sahabat itu ada yang anaknya dinikahkan dengan temannya. Saya kasih contoh, ini biasa. Makanya jangan kalau lihat si A itu kelirunya banyak. 1. Umar bin Khattab itu punya putra namanya Hafsah, dinikahkan dengan Rasulullah.
Abu Bakar punya putri namanya Aisyah, dinikahkan dengan Rasulullah. Tapi jangan heran, Ali bin Abi Thalib, Ali itu kan menantunya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu punya putri. Berarti kan putrinya usianya masih muda. Dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Paham ya? Jadi Ali bin Abi Thalib itu kemudian dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Maka kita harus melihatnya bijak. Jadi orang dulu itu biasa, zaman sahabat itu biasa, nikah muda itu biasa, dan menikahkan putri dengan teman itu juga biasa. Paham ya? Saya nggak bisa membayangkan ya, putrinya Sayyidina Ali itu kan, Sayyidina Ali kan masih muda. Wong ketika Rasulullah diutus itu kan usianya 9 tahunan. Berarti ketika Rasulullah wafat itu kan usianya, Rasulullah diutus itu 40 tahun. Berarti kan sekitar usia 20 tahunan. Punya putri. Putrinya dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Bukan dari Fatimah. Itu pun putri bukan dari Fatimah. Berarti kan putri yang paling muda. Karena Sayyidina Ali itu Rasulullah wafat, itu kemudian Siti Fatimah 6 bulan setelah itu wafat. Dan setelah wafat baru nikah dengan yang lain. Itu punya putri, salah satu putrinya dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Paham ya? Jadi iya biasa. Abu Bakar itu juga menikah dengan putrinya siapa? Putrinya Ali itu juga ada yang dinikahi oleh putrinya Abu Bakar itu ada yang dinikahi dengan keturunannya Rasulullah SAW. Al Hasan itu kalau nggak salah menikah dengan salah satu putrinya Abu Bakar. Makanya Habaib itu mengatakan, saya Ja'far As-Shadiq itu pernah mengatakan, saya ini dilahirkan 2 kali dari Abu Bakar. Karena kalau nggak salah Husain itu menikah dengan salah satu keturunannya Abu Bakar, nanti cucunya juga ada yang menikah dengan keturunannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sangat heran kalau kemarin ada seorang tokoh mengatakan Siti Fatimah itu digencet oleh Umar bin Khattab sampai kemudian keguguran. Pertanyaan saya simpel. Apa iya Sayyidina Ali yang terkenal pemberani membiarkan istrinya digencet? Paham ya? Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali pemberani. Dia yang menggantikan Rasulullah ketika hijrah, tidur di kamarnya. Siapa yang berani? Wong itu ada 100 orang yang siap membunuh Rasulullah, digantikan oleh Sayyidina Ali. Ketika perang Ahzab, waktu duel, Sayyidina Ali yang kemudian pertama kali menghunuskan pedang untuk duel dengan jagoan Quraisy. Masa iya Sayyidina Ali pengecut membiarkan istrinya digencet oleh sahabat? 1. Nomor 2, katanya yang menggencet Umar bin Khattab. Masa iya Sayyidina Ali menikahkan putrinya dengan orang yang dulu menggencet istrinya? Karena putrinya Sayyidina Ali, Ummi Kulsum itu menikah dengan Umar bin Khattab. Apa iya seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang yang membunuh istrinya? Paham ya? Maka sejarah-sejarah seperti ini jangan harus ngerti. Maka orang-orang Syiah itu, masya Allah ya, Syiah itu kalau lihat sejarah itu sangat tidak pantas karena biasa pernikahan. Nomor 3, Sayyidina Ali itu putranya itu banyak. Yang kita kenal kan Hasan Husain. Padahal putranya Sayyidina Ali itu, saya pernah baca buku tentang kisah Sayyidina Ali, itu kalau nggak salah sampai 30. Selain dari Siti Fatimah. Salah satu putranya Sayyidina Ali itu namanya ada yang lengkap, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi beberapa putranya Sayyidina Ali itu oleh Sayyidina Ali dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Masa iya seorang Sayyidina Ali yang katanya orang Syiah itu kemudian dizolimi oleh Abu Bakar dan Umar memberi nama anaknya dengan musuhnya? Paham ya? Maka ini yang harus kita pahami bersama. Nah, sejarah-sejarah seperti ini biar kita kemudian tidak gampang ikut dengan orang yang kemudian memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Pun. Nah, para jamaah yang saya muliakan, ini hikmah terbesar. Kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah di usia dini? Siti Aisyah ini adalah perempuan yang sangat cerdas. Maka kalau jenengan lihat nanti
banyak sekali hadis itu yang diungkap oleh Siti Aisyah. Jadi hikmah kenapa Siti Aisyah menikah di usia muda sebelum hijrah dan menemani kehidupan Rasulullah ketika hijrah, salah satunya adalah menyingkap sunnah Rasulullah di rumah tangga dan keluarga. Sahabat itu sangat kalau bahasa orang Jawa itu sungkan. Makanya kalau kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, jarang sahabat itu yang berani menatap langsung Rasulullah SAW karena haibahnya Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah, jenengan melihat tokoh ulama karismatik itu kadang-kadang sungkan, apalagi setingkat Rasulullah SAW. Makanya kata ulama dalam sebuah hadis, Rasulullah itu kalau ceramah, kalau ngisi pengajian itu semuanya diem. Bahkan kata ulama, seperti orang yang kemudian andaikan ada burung yang hinggap di kepalanya, maka burung ini tidak akan terganggu. Saking antengnya, saking haibahnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat ini, bagaimana kita melihat Rasulullah di rumah? Kita nggak akan tahu bagaimana Rasulullah pernah mandi dengan istri. Siapa yang bisa ngungkap? Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya di rumah? Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi istri yang kadang-kadang rewel? Jangan salah, Siti Aisyah sering rewel. Paham ya? Karena beliau ya usia 9 tahun, usianya kemudian rewel. Insyaallah kapan-kapan saya punya materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kehidupan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Dari mana kita bisa melihat itu? Tidak mungkin dari sahabat. Dari mana? Siti Aisyah. Maka kenapa Rasulullah itu menikah Siti Aisyah mulai dari usia kecil sampai beliau hidup usia 53 tahun? Kelak nanti kita akan bisa melihat Rasulullah SAW sisi-sisi yang kemudian tidak bisa tampak di sahabat, itu dilihat dari Siti Aisyah. Paham nggih? Sahabat kan melihat kayak jenengan lihat kula kan ya waktu pengajian. Yang tahu saya di rumah siapa? Ya istri saya. Maka sama dengan Rasulullah SAW. Maka siapa yang tahu Rasulullah itu kalau sholat malam sampai bengkak? Siti Aisyah. Orang lain hanya lihatnya waktu sholat fardu. Sholat malamnya Rasulullah siapa? Siti Aisyah. Makanya salah satu hikmah di balik pernikahan Siti Aisyah adalah satu, menyingkap sunnah Rasulullah di rumah tangga beliau dan keluarga beliau. Makanya ini yang kemudian saya sering mengatakan Rasulullah itu punya haibah, sahabat itu enggan melihat dan bertanya. Inilah peran Siti Aisyah, kehidupan beliau kemudian terungkap semua. Mulai Rasulullah pernah makan satu piring, mulai Rasulullah SAW yang kemudian pernah minum satu gelas dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah minum dan Rasulullah kemudian minum di bekas bibirnya Siti Aisyah yang ada di gelas. Itu Masya Allah kan? Itu yang hal-hal yang tidak akan terungkap oleh sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian pernah lomba lari dengan Siti Aisyah, bergurau dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian pernah ketika Siti Aisyah mau naik ke atas kuda, tidak bisa naik, Rasulullah menyiapkan pahanya untuk diinjak dengan Siti Aisyah. Maka Masya Allah ya. Nah hal seperti ini kan tidak akan bisa terungkap kalau tidak ada Siti Aisyah. Nah, makanya saya sering mengatakan sunnahnya suami itu kalau naik mobil bukakan pintu istri. Paham ya? Sunnahnya suami kalau naik mobil itu istrinya dibukakan pintu. Itu bukan tipe suami takut istri, itu menghargai istri karena tidak memuliakan seorang perempuan kecuali orang mulia dan tidak ada yang menghina perempuan kecuali orang yang hina, kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kemudian naik mobil dapat 2 kilo istri kita tertinggal di rumah. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Pun nomor 3, gambaran pemilik karakter dan kepribadian perempuan itu Rasulullah SAW melihatnya di Siti Aisyah. Perempuan itu kan banyak, ada yang seperti Siti Aisyah manja. Bayangkan Siti Aisyah itu pernah menonton pertunjukan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ada di masjid itu ada pertunjukan latihan perang, tarian perang oleh orang-orang Habasyah.
Jadi Rasulullah SAW itu kan rumahnya, sini rumahnya Rasulullah ini kan masjid. Kalau jenengan lihat Masjid Nabawi, itu Rasulullah SAW kemudian mengajak Siti Aisyah untuk nonton bareng. Ke bahasa sekarang kan nonton bareng, nobar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah nonton bareng, beliau menyiapkan bahunya untuk disandari Siti Aisyah. Masya Allah, itu benar, itu romantis sekali. Hadisnya sahih. Jadi kata Siti Aisyah, aku bersandar daguku ada di atas bahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pipiku menempel dengan pipinya Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah. Itu Rasulullah sering bertanya, Aisyah sudah cukup? Maka Aisyah mengatakan belum. Itu sampai lama. Bayangkan jenengan bahunya digandoli dagu 1 jam, kuat enggak? Itu kalau saya yang jadi suami itu paling langsung disikut. Iya betul. Tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah, bahunya dijadikan sandaran dagunya Siti Aisyah. Rasulullah itu beberapa kali ngomong, Siti Aisyah cukup? Belum. Terus gitu, sampai lama. Kata Siti Aisyah, beliau yang cerita di hadis itu, saya sebenarnya sudah bosan dengan pertunjukan. Kenapa kok saya masih tetap ingin pertunjukan? Kata Siti Aisyah, untuk menunjukkan ini loh saya istrinya Rasulullah SAW. Itu kata Siti Aisyah. Masya Allah ya. Itu lah, hal-hal seperti ini kan tidak bisa terungkap kecuali lewat Siti Aisyah. Masya Allah ya. Insya Allah kapan-kapan saya akan buat materi, mungkin saya punya materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Masya Allah luar biasa. Nah ini Siti Aisyah. Bagaimana Siti Aisyah pernah ngambul? Yang kemarin saya cerita, Siti Aisyah pernah ngambul, cemburu. Masya Allah ya, Siti Aisyah itu pernah cemburu. Siti Aisyah itu pernah di rumahnya Rasulullah SAW itu ada tamu. Jadi Rasulullah bersama Siti Aisyah di rumahnya Siti Aisyah. Yang pertama adalah ada salah satu istrinya Rasulullah itu yang jago masak. Ada yang mengatakan Ummu Salamah. Ketika melihat Rasulullah kedatangan tamu, Ummu Salamah itu tujuannya baik. Kasihan Rasulullah punya tamu, tak kirimi makanan. Maka Ummu Salamah ngutus seorang pelayan untuk ngirim makanan ke tempat rumahnya Rasulullah, yaitu rumahnya Siti Aisyah karena ada tamu. Setelah yang namanya pelayan ini masuk rumahnya Rasulullah SAW, Siti Aisyah sudah mulai pelirak-pelirik. Siapa ini berani masuk ke wilayah saya? Ini kan Siti Aisyah. Siapa yang berani masuk wilayah saya? Ketika melihat makanan itu dari salah satu istri Rasulullah yang lain, beliau marah. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Makanan itu dilempar sampai piringnya pecah. Masya Allah. Coba kalau jenengan yang mengalami seperti ini, pasti istrinya langsung ditempeleng. Dasar istri tidak tahu diri. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu bahaya. Saya ya membayangkan ya psikologis Rasulullah. Seorang Rasul, pimpinan negara, pimpinan umat, diperlakukan seperti itu di depan tamunya. Ya, secara psikologis coba jenengan bayangkan jenengan sendiri. Jenengan menghadapi tamu besar, kemudian istri jenengan mempermalukan jenengan di depan tamu. Itu dilakukan oleh Siti Aisyah. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Beliau cuma diam. Beliau mengatakan kepada tamunya, "Gharat ummuka." Biarkan ibu kamu lagi cemburu. Itu Rasulullah SAW mengatakan kepada tamunya, "Gharat ummuka." Biarkan ibu kamu masih cemburu. Tidak pernah marah. Tidak kemudian menyalahkan Siti Aisyah. Beliau cari solusi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Makanan yang tercecer diambil sendiri oleh Rasulullah SAW di depan tamunya. Diambil sendiri. Setelah itu kemudian mengatakan kepada pelayannya, kata Rasulullah SAW, mengambil piring dari Siti Aisyah sebagai pengganti dari piring ini. Apa maksudnya? Supaya istrinya yang di sana tidak kemudian punya masalah dengan Siti Aisyah. Paham ya? Ini Rasulullah SAW. Paham ya? Maka jenengan kalau tidak seperti Rasulullah jangan coba-coba untuk nikah lagi. Loh iya, kadang-kadang ini sunnahnya Rasulullah SAW.
Engko mek bojone tukaran ditempilingi. Ya jenengan kalau kemudian jenengan mau meniru Rasulullah SAW dalam bab itu, juga harus meniru sikapnya Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apalagi cemburu dengan Siti Khadijah. Banyak pokoknya. Kisahnya Aisyah itu paling banyak. Kisah cemburunya, kisah marahnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ngomong ke Siti Aisyah, Siti Aisyah, saya ini tahu kapan waktunya kamu marah, kapan tidak. Kata Siti Aisyah, kok bisa Rasulullah? Kalau kamu biasanya marah, lagi jengkel sama aku, biasanya Siti Aisyah itu mengatakan, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Karena enggan menyebut nama Rasulullah SAW. Itu Siti Aisyah. Dan Rasulullah tahu itu. Jadi kalau Siti Aisyah sumpahnya wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim, berarti lagi gak senang sama Rasulullah SAW. Waktu senang dengan Rasulullah mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Itu Siti Aisyah. Dan itu sendiri Rasulullah yang tahu kapan istrinya waktu marah dan bagaimana beliau bersikap, kapan istrinya kemudian lagi senang dan kapan beliau bersikap dan lain sebagainya. Nah ini kemudian terungkap dari Siti Aisyah. Maka suami kalau ingin tahu bagaimana memperlakukan istri yang macam-macam, ya lihatnya di Siti Aisyah. Paham ya? Ini hikmah kenapa Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Nomor 2, Siti Aisyah itu adalah pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah ini meriwayatkan 2.210 hadis. Jadi hampir riwayat hadis itu yang paling banyak memang Abu Hurairah. Riwayat hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Yang kedua adalah Siti Aisyah. Maka banyak hadis itu yang diwariskan oleh Siti Aisyah. Maka kenapa Siti Aisyah itu menikahnya muda, 90 tahun, oleh Allah dikasih waktu, dikasih usia sampai 40 tahun. Karena 40 tahun ini kemudian Siti Aisyah akan menyampaikan hadis-hadis yang terkait tentang keluarga Rasulullah SAW. Makanya kalau menurut saya kisah Rasulullah dengan Siti Aisyah itu bukan Aisyah romantisnya cinta, tapi lebih kepada Aisyah pewaris ilmu Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak sekali hadis yang disampaikan oleh sahabat itu dikoreksi oleh Siti Aisyah. Abu Hurairah itu pernah menyampaikan hadis itu oleh Siti Aisyah dikoreksi. Kenapa? Beliau sebagai istri lebih tahu tentang bagaimana Rasulullah, lebih tahu tentang sikapnya Rasulullah SAW. Maka kalau ada sahabat yang meriwayatkan tidak sesuai, itu banyak dikoreksi oleh Siti Aisyah. Makanya kemudian ini yang menjadi hikmah kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah di usia muda. Yang ketiga, penghubung sahabat perempuan dengan Rasulullah itu Siti Aisyah. Contoh, perempuan kalau tanya haid itu kan sungkan. Kalau tanya langsung kepada Rasulullah SAW, hal-hal yang kaitannya dengan hubungan intim, hal-hal yang kaitannya dengan kewanitaan, itu tanyanya lewat siapa? Lewat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu kisah menarik, agak jorok tapi memang kisah menarik. Ada sahabat itu istihadhah, perempuan, sahabat perempuan istihadhah. Tanya ke Rasulullah SAW, itu Rasulullah kan tidak enak mau jawab detail. Maka Siti Aisyah yang langsung mengatakan, kalau kamu istihadhah itu didumpel, carikan kapas didumpel. Itu siapa yang berani seperti itu? Siti Aisyah, sesama perempuan. Kan tidak mungkin Rasulullah kemudian bahas dumpel-dumpel kemaluannya perempuan, kan tidak mungkin. Siti Aisyah yang kemudian, dulu kan tidak ada pembalut ya. Jadi orang istihadhah itu kemudian oleh Siti Aisyah disuruh ambil kapas, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya perempuan. Ini kan hal-hal yang intim yang tidak mungkin ditanyakan ke Rasulullah. Siapa yang kemudian bisa menjelaskan detail seperti itu? Siti Aisyah. Maka hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah dan Siti Aisyah tidak punya anak dan usianya 40 tahun, maka ini salah satunya adalah banyak hal-hal yang kaitannya dengan kewanitaan,
hukum-hukum agama yang kaitannya dengan hal-hal yang privasinya perempuan, itu yang menjelaskan dan menjadi penghubungannya adalah Siti Aisyah. Maka jasa Siti Aisyah kepada umat Islam itu sangat banyak sekali. Ini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita sangat tidak rela kalau Siti Aisyah itu oleh orang-orang Syiah dilecehkan. Saya pernah dengar videonya orang Syiah yang mengatakan Sayyidatu Ahlin Nar itu Siti Aisyah. Pimpinan penduduk neraka itu Aisyah. Itu orang-orang Syiah. Maka kita tidak rela Siti Aisyah yang jasanya kepada umat Islam seperti itu kemudian dilecehkan. Bahkan ada beberapa ulama Syiah yang mengatakan Siti Aisyah itu panggilannya bukan penghormatan tapi dianggap pelacur. Itu oleh beberapa kalangan ekstrim dari Syiah. Makanya Masya Allah kasus yang kemarin juga menimpa ada pesantren yang kemudian banyak yang hamil. Itu ternyata katanya Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah. Maka hati-hati para jamaah yang saya hormati, jenengan kalau punya putri perempuan waktu kuliah itu banyak masuk. Saya pernah sowan ke Gus Ali, ya Haji Ali Masuri. Beliau beberapa kali ditemui oleh beberapa mahasiswi, cerita langsung ke beliau bahwasanya dia sudah ikut Syiah, malah ngajak Kiai Ali Masuri untuk nikah mut'ah. Itu Masya Allah, dan biasa mereka itu nikah mut'ah usia-usia karena nggak butuh wali. Orang tuanya kadang-kadang nangis. Ada beliau pernah didatangi oleh seorang mahasiswi cantik katanya, sudah nikah mut'ah beberapa kali. Itu kan sudah masa depannya hancur. Makanya hati-hati, dan ini banyak masuk di kampus. Aliran-aliran sesat itu biasanya banyak masuk di kampus. Makanya hati-hati kalau jenengan. Makanya kalau saya boleh usul, kalau teman-teman kalau yang punya perempuan, punya putri-putri perempuan supaya aman itu ya cari pesantren atau cari kampus. Ada kampus, carikan pesantren yang dekat-dekat kampus, itu aman. Dibandingkan dengan ada di kos-kosan, siapa yang bisa menjaga? Bagaimana dengan kemudian paham-paham yang kemudian masuk itu kan kita nggak ada yang bisa ngontrol. Kadang-kadang kita ketemu setelah cuma nunggu liburan. Maka hati-hati dengan paham-paham seperti ini biasanya masuknya di kampus. Dan enak, memang gampang masuk di kampus. Bagaimana nggak enak? Wong nikah wis nggak usah wali, nggak usah ini. Nikah, setelah nikah selesai ya udah ada masalah. Maka ini yang kemudian harus hati-hati kita sebagai orang tua. Bisa jadi korban-korban yang kemarin itu nggak tahu kalau pesantrennya pesantren Syiah. Dan kalau sudah didoktrin itu repot. Faham yang sudah terdoktrin itu untuk kemudian mengangkat doktrin itu sudah repot karena sudah terdoktrin. Paham ya? Pun. Ini yang harus hati-hati. Para jamaah yang saya muliakan, apa kandungan hadis ini? Hadis ini mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikirimkan azab, semuanya akan tertimpa. Cuma semuanya yang tertimpa itu kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka ada dua kandungan utama dari hadis ini. Yang pertama, perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Maka bisa jadi umpama ada orang yang ke diskotik, itu kemudian sebenarnya niatnya dakwah, tapi kedahuluan terkena azab. Paham ya? Maka bisa jadi orang itu tetap kena azab. Mungkin bagi orang lain menganggap orang ini jelek. Kenapa? Wong matinya di diskotik. Tapi kalau niatnya dia ke sana adalah niat yang lain, maka orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Makanya jangan pernah memandang seseorang dengan pandangan remeh. Jangan melihat ada korban bencana kayak Semeru, ada orang yang meninggal tergeletak, jangan kemudian mengatakan ini kena azab. Itu hati-hati. Jadi kalau kita melihat musibah yang menimpa umat Islam, jangan sekali-kali mengatakan itu azab. Kalau itu menimpa kita, kita perlu koreksi. Mungkin karena saya banyak dosa. Tapi kalau melihat orang lain, jangan. Paham ya? Jadi kalau jenengan terkena musibah, jenengan perlu introspeksi. Mungkin karena ini karena dosa saya. Tapi kalau jenengan lihat tetangga kena musibah, jangan pernah sekali-kali mengaitkan dengan
Azab. Paham nggih? Siapa yang tahu? Ada orang yang kemudian kecelakaan, ada orang yang kemudian kena penyakit, ada orang yang kemudian macam-macam. Kalau itu orang Islam, kita husnudzon, bisa jadi itu cara Allah untuk meningkatkan derajat dia. Tidak boleh kita kepada orang lain mengatakan itu karena azab. Apalagi ngomong kena walat saya. Kadang saya kadang-kadang agak apa ya, agak gregetan kalau ada lihat orang kena walat aku. Kayak kucingnya sambil malati. Jadi jangan pernah sekali-kali mengatakan kalau ada orang terkena musibah adab, jangan pernah mengatakan itu kena adab. Tapi itu kalau tertimpa umat Islam, kita husnudzon, mungkin bisa jadi itu karena Allah kemudian ingin mengangkat derajat mereka. Kalau ke kita, baru kita kemudian perlu curiga. Bisa jadi karena dosa. Paham nggih? Pun. Makanya dalam satu perkataan ulama dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amal perbuatan yang sebenarnya perbuatan duniawi, tapi karena niat yang baik akan menjadi amalan akhirat. Saya tanya ke jenengan, cari uang itu amalan dunia atau akhirat? Dunia. Tapi kalau jenengan cari uang diniati untuk menafkahi keluarga, itu kata Rasulullah SAW seperti pahalanya orang jihad fisabilillah. Paham nggih? Jenengan kemudian punya karyawan, memperkerjakan karyawan, itu perkara dunia atau akhirat? Dunia. Tapi kalau jenengan memperkerjakan karyawan dengan niat untuk menjadi wasilah nafkahnya keluarganya, bisa jadi Anda mendapat pahala orang membantu orang lain. Kenapa saya merekrut banyak karyawan padahal saya butuh cuma 2-3? Kenapa kok sampai 10? Karena saya ingin menjadi wasilah dari rizkinya orang lain. Jadi kalau kita kemudian melakukan amal dunia, tapi kalau kita niati baik, bisa jadi menjadi pahala yang luar biasa. Jenengan punya perusahaan, kemudian kalau diniati sebagai jihad ekonomi dapat pahala. Maka ini yang kemudian harus kita perhatikan. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak amal-amal akhirat menjadi amal dunia ketika niatnya jelek. Haji dan umroh itu amal akhirat, tapi kalau dilakukan untuk meningkatkan status, maka hanya menjadi amal dunia. Ya sama dengan kita sekolah dapat gelar. Kalau kita sekolah dapat gelar S1, S2, kalau kita haji dapat gelar Pak Haji. Kalau itu tujuannya hanya untuk meningkatkan status, maka ini sangat tergantung niatnya. Yang kedua, yang terakhir dari saya adalah ini peringatan. Jangan kumpul-kumpul orang yang tidak baik. Karena Allah kalau sudah ngirim azab, Allah tidak akan melihat yang baik atau yang jelek. Yang namanya azab itu tidak akan pilih-pilih. Mama ada gempa gitu, gempanya pilih-pilih. Oh, sing soleh tidak kena gempa, tidak bisa. Kena gempa satu desa ya kemak semua. Sing soleh ya kena, sing elek ya kena. Makanya inilah peran penting amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat ada kemungkaran di daerah kita, kita perlu melarang. Kenapa? Kalau Allah menurunkan azab gara-gara mungkar ini, yang kena nanti juga sampean. Paham nggih? Naudzubillah. Kita punya tetangga, rumahnya dikontrakkan kos-kosan sebagai kos-kosan gelap. Kos-kosan yang sering digunakan untuk prostitusi. Ini kalau tidak kita gerebek, tidak kita proses, kita khawatir Allah ngirim azab gara-gara satu rumah, tapi satu komplek kena semua. Paham nggih? Karena Allah kalau mengirimkan azab tidak akan pilih-pilih. Makanya inilah peran pentingnya saling watawasau bil haqqi watawasau bil haq. Makanya kita kadang-kadang perlu juga kelompok-kelompok yang seperti yang sekarang sudah dibubarkan, yang tugasnya memang nahi mungkar. Tidak gampang loh nahi mungkar itu. Nahi mungkar itu resikonya tinggi. Tidak dapat apa-apa. Saya katakan ke jenengan, orang yang kemudian melakukan nahi mungkar dapat apa? Apakah ada yang gaji?
Tidak dapat, resikonya tinggi. Resiko berhadapan dengan preman, resiko nama jelek, resiko macam-macam. Meskipun ada penumpang gelap, resikonya tinggi. Ustadz yang kemudian ngajak kebaikan itu enak, tidak ada resiko. Ngajak api. Ada nggak orang ngajak baik kemudian dimusuhi? Tidak ada. Ngajak pengajian, ada nggak jamaahnya kemudian benci? Tidak ada. Tapi kalau nahi mungkar, resikonya tinggi. Tidak semua orang yang kuat nahi mungkar itu. Makanya kalau jenengan ada kelompok yang kemudian menegakkan nahi mungkar, kalau jenengan tidak bisa, ojo nyinyir. Paham ya? Kalau jenengan tidak bisa, jangan nyinyir. Kenapa? Mereka itu resikonya banyak loh. Apa dapat apa? Saya kadang mikir, dapat apa sih mereka itu? Wong yang gaji juga nggak ada, seragam beli sendiri kadang-kadang, resikonya tinggi. Resiko kemudian berhadapan dengan preman itu resikonya tinggi loh. Belum resiko keluarga di rumah dan macam-macam, resikonya tinggi. Maka ini penting. Ibarat kita orang nanam, ada kiai yang nanam, tapi nanam saja nggak cukup. Kalau nanam tanamannya bagus, tikusnya akeh, percuma nggak panen. Paham ya? Ada banyak pesantren-pesantren yang tujuannya amar ma'ruf, ngisi pengajian. Itu ibarat orang yang nanam padi, tanamannya bagus, tapi ingat kalau sudah keluar tikusnya banyak. Loh, kalau tikus ini tidak diberangus, tidak diberantas, eman padinya. Banyak kemudian dakwah-dakwah yang banyak nyebar-nyebar amar ma'ruf, bisa jelek gara-gara apa? Banyak tikusnya. Tugasnya tikus ini namanya nahi mungkar. Maka harus ada yang ngajak kebaikan amar ma'ruf juga ada, yang nahi mungkar juga ada. Saya tipe orang yang mungkin kalau suruh nahi mungkar agak berat. Tapi kalau ada orang yang nahi mungkar, jangan kita kemudian nyinyir. Minimal kita merasa tugas kita sudah ada yang melakukan. Paham ya? Karena bagaimanapun juga kalau Allah ngutus azab tidak akan pernah pilih-pilih. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.